Motivasi diri kamu juga untuk lomba selanjutnya gue jangan sampai kalah nih kayak gitu ya. Gue bakal buktiin ke orang-orang kalau gue tuh bisa dan gue tuh bisa menang kayak gitu ya. Kalaupun kalah lagi jadi kayak biasa aja gitu. Iya. There are some people who live in a dream world. There are some people who live in a reality. But there are also some people who turn their dream into reality. Those of you who want to join in this competition, and those of you who put this competition as one of your dreams, fight for it. Don't be afraid to fail. Because believe it or not, you will fail at some point of your life. Accept it. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck at something. But here's the thing. Never give up. Because every fail in your life is one step closer to your success. Wah, keren banget sih Daniel untuk speech-nya. Thank you ya Daniel. Dan akhirnya kita bisa ketemu kembali nih dengan Daniel Fadli, juara 1 Nasional Erlangga Speech Contest tahun 2019 yang lalu. Oke, bener banget nih sahabat Erlangga. Untuk hari ini kita akan mengajak sahabat Erlangga untuk mengikuti obrolan yang pastinya sangat seru dan sangat memotivasi, yaitu melatih kemampuan bahasa Inggris di usia muda. Bener gak? Bener banget. Dan sebelumnya, perkenalkan diri dulu, nama aku Aulia dan nama teman saya Fiska. Dan pastinya saat ini kita kedatangan tamu, narasumber yang sangat spesial banget dan pasti akan memberikan banyak manfaat dan informasi, yaitu adalah Daniel Fadli, juara 1 dari Erlangga Speech Contest tahun 2019 lalu. Oke, sebelum kita lanjut, semoga semua tetap sehat, tetap di rumah, tetap semangat dalam menjalani aktivitas, dan Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti bisa. Kita juga harus yakin nih Aulia, kita bisa melewati, Indonesia pasti bisa melewati pandemi ini dan kembali lagi semuanya dengan normal, bener gak? Oke. Dan untuk Fadli nih, untuk Daniel Fadli, bagaimana kabarnya sekarang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang sedang sibuk apa sih Fadli? Coba dijelaskan. Karena aku tahun ini lulus SMK, jadi kesibukannya paling mempersiapkan mau masuk kuliah gitu. Oke, dan untuk lulus kuliahnya ini secara online ya, walaupun sedih tapi tetap semangat dong Fadli. Semangat banget. Ya tahun ini kamu lulus ya, gimana sih perasaan kamu lulus di masa pandemi seperti ini? Perasaannya ada senangnya ada enggaknya. Senangnya karena emang lulusnya tanpa tas, tanpa UN. Terus kalau enggak enaknya tuh kalau di SMK kan emang sebelum lulus tuh ada tes buat kejuruan gitu kan. Nah itu tuh kayak 3 tahun sekali dan itu tahun terakhir dan aku nggak ngerasain, jadi kayak sad gitu. Oke deh, biasanya nih rumornya ini nih Aulia ada wisuda online, bener gak tuh? Iya, Daniel? aneh banget jadinya. Berarti untuk tahun ini tuh benar-benar nggak terlupakan ya, karena selain untuk kelulusannya secara online, lalu juga belum ada untuk wisuda-wisuda seperti itu, dan berarti benar-benar sangat berkesan lah ya untuk tahun 2020 ini. Dan bicara tentang hal yang tak terlupakan nih Daniel, seperti yang sudah disampaikan di awal, Daniel ini adalah salah satu pemenang Erlangga Speech Contest tahun lalu 2019. Dan boleh nggak nih diceritain sedikit bagaimana kamu menyukai bahasa Inggris? Kenapa kamu menyukai bahasa Inggris seperti itu? Menyukai bahasa Inggris mungkin nggak tepat kali. Soalnya dari SD SMP aku benci bahasa Inggris. Biasalah common people. Terus menyukai bahasa Inggris karena aku lebih ke lombanya. Lomba ke public speakingnya itu juga dari ada kakak kelas gitu yang emang sering menang lomba, terus maju dia di upacara gitu, terus kayak motivasi aku itu dia. Jadi awalnya pengen lomba gitu, terus emang karena dia ranah lombanya adalah bahasa Inggris, mau nggak mau aku belajar bahasa Inggris juga. Oh seperti itu, jadi justru malah hal yang tidak disukai justru malah memotivasi Daniel gitu buat saya harus bisa, dan juga saya harus mendapatkan prestasi seperti kakak kelasnya di depan tuh istilahnya gitu betul. ya. Iya, Oke, simpelnya tuh gini Aulia, dia pengen juga punya prestasi biar pas upacara dia bisa maju ke depan bawa prestasinya dia. Iya, gitu. jadi dengan hal yang tadi disukai terus dia kayak
aduh saya pengen banget tuh kayak gitu, aku pengen banget kayak gitu. Jadi memotivasi diri sendiri, memotivasi Daniel untuk bisa seperti kakak kelas yang ada di depan sana tuh, seperti itu ya. Oke. Selain kakak kelas yang tadi kamu udah ceritain nih Daniel, siapa aja sih yang membuat kamu tuh termotivasi untuk kayaknya aku harus terus nih belajar bahasa Inggris, aku harus terus menggali kemampuan aku di bahasa Inggris ini gitu, di pelajaran bahasa Inggris ini gitu. Boleh ceritain nggak? Selain belajar bahasa Inggris, karena belajar bahasa Inggris aku jadi sering nonton YouTube, ada channel namanya TED Talk. Di TED Talk itu isinya pembicara-pembicara gitu kan, buat motivasi segala macam. Dan ada salah satu pembicara namanya Mariana Atencio. Dia jurnalis dari Spanyol gitu deh. Nah terus aku ngeliat dia kayak wah keren banget, ngomongnya keren nih di depan banyak orang. Terus aku jadi kayak oh keren kali ya bisa kayak dia. Oke. Terus juga aku mau nanya nih, awal mulanya tuh gimana sih kamu bisa percaya diri di depan speech di depan banyak orang? Karena jujur kalau aku sendiri tuh untuk berbicara atau speech di depan orang banyak tuh kadang suka gugup, suka nervous gitu. Nah aku tuh amazed banget sih ngelihat kamu bisa sepede itu untuk berbicara di depan orang banyak. Apa sih tips and triknya gitu? Aku bersyukur banget keterima di sekolah aku yang SMK ini, SMK 1. Karena di situ aku bisa masuk yang namanya English Club. Terus ketemu sama coach aku namanya Kaiki. Jadi Kaiki ini emang 3 tahun yang lalu dia juga sering lomba-lomba sampai nasional juga, tapi dia di ranah debate. Nah, untungnya pada saat aku masuk English Club, dia masih ngajar nge-coaching gitu. Terus aku samperin dia, "Kak, aku pengen dong latihannya tuh dikerasin gitu kayak kakak kelas aku yang sering menang." Terus kata dia, "Oh boleh, nanti datang aja ke rumah gua." Oh gitu, justru Daniel yang sendiri punya inisiatif buat ayo dong ajarin aku lebih gitu biar ada termotivasi lebih juga biar jadi lebih baik ya. Oke, untuk selanjutnya nih ada nggak sih tokoh atau idola yang memotivasi Daniel nih biar bisa menjadi yang seperti sekarang, yang bisa bahasa Inggris, yang bisa speech di depan orang banyak dan menjadi pemenang bahkan seperti itu? Mungkin kalau orang terdekat itu pamanku juga semasa SMA-nya dia juga lomba-lomba bahasa Inggris, speech dan debate. Terus kayak kalau orang berprestasi gitu kan di keluarga jadi omongan kan, sampai aku denger juga. Terus aku pas masih kecil ngelihatnya, wah keren banget, pialanya banyak di rumah. Jadi dia salah satu motivasi aku juga. Oke. Aku kan sempat baca CV kamu juga nih Daniel. Nah, kamu itu tergabung dalam beberapa komunitas ya, komunitas dalam Inggris tentunya. Terus juga ada juga komunitas yang nasional. Aku mau tanya nih, apa sih manfaat yang kamu dapatkan atau apakah tergabung dalam suatu komunitas itu mempengaruhi kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris gitu? Menurutku sangat mempengaruhi. Karena dalam belajar bahasa Inggris yang basic pertama tuh menurutku percaya diri. Dalam datang ke komunitas itu aja tuh butuh percaya diri yang besar kan, kayak datang sendirian terus minta kenalan, belajar bahasa Inggris di sana. Dari yang bahasa Inggrisnya 0 terus di sana diajarin, kita pertama dapat percaya dirinya, terus koneksi, terus pressure di mana kita harus ngomong bahasa Inggris mau nggak mau karena mereka ngomongnya bahasa Inggris juga. Dari situ emang kita jadi kebawa-bawa gitu ngomong bahasa Inggris juga. Gitu. Jadi memang kalau misalnya kayak gathering mungkin ya disebutnya ya gathering di komunitas itu atau ngumpul lah bisa dibilang seperti itu memang berinteraksinya menggunakan bahasa Inggris ya. Iya. Oke, jadi mau nggak mau emang kita secara nggak langsung dilatih juga untuk conversationnya juga di komunitas itu gitu ya Daniel? Iya betul, listeningnya juga. Tempatnya tuh yang paling besar tuh di Kemendikbud. Jadi dia di bawah Kemendikbud, namanya Bridgezone. Jadi iya di Bridgezone itu mungkin komunitas terbesar di Jakarta dan Indonesia mungkin ya. Oke, itu nasional ya? Mungkin iya bisa dibilang. Oh ya berarti selain untuk itu adalah komunitas atau kumpulan tapi difasilitasi juga sama pemerintah gitu. Jadi bisa mendukung para anak muda yang pada pengen belajar bahasa Inggris gitu kan dan disediakan juga fasilitasnya dan itu sangat amat mendukung banget sih ya. Seru banget pastinya tuh. Seru banget. Keren Tapi banget yang sih. aku sayangkan di sana tuh jarang yang anak SMA-nya atau SMP-nya bahkan menggunakan fasilitas itu.
malah kebanyakan yang datang tuh orang-orang yang udah kerja, orang yang udah kuliah, orang-orang yang kerja tuh biasanya yang pengen naik pangkat gitu kan, belajar bahasa Inggris. Iya. Tapi memang komunitas itu tuh nggak sesuai jenjang gitu ya. Jadi semua umum ya, semuanya Iya, boleh umum. ikut. Oh gitu. Atau Keren. mungkin itu kurang di sosialisasikan kali ya ke anak-anak sekolah, jadinya malah orang dewasa yang banyak. Justru harusnya kan anak-anak sekolah nih yang lagi sedang tahap berkembang gitu kan. Menurut Daniel gimana kalau kayak gitu tuh? Interestnya juga sih, kalau zaman aku kan milenial emang HP tuh udah jadi kayak kewajiban gitu kan. Jadinya interestnya nggak semuanya ke belajar bahasa Inggris, malah ada yang ke game or Iya yang sih. lainnya. Padahal dengan kita ikut di komunitas itu juga kita bisa sharing tentang games juga gitu ya kan, masih bisa bertukar informasi juga gitu kan dengan satu sama lain. Oke, keren banget tuh. Iya sih, aku juga baru tahu kalau ternyata ada komunitas yang disediain sama pemerintah gitu, tapi malah justru dipakainya malah untuk orang-orang dewasa untuk mengupgrade dirinya ya. Iya, sayang sekali ya Aulia ya. Tapi memang ada nggak sih sosial media atau medianya untuk mempromosikan kayak gitu? Ada, setiap komunitas dia punya Instagram atau official account-nya sendiri di Facebook atau YouTube-nya bahkan ada. Namanya ada Bridzone, ada Bekasi English Club yang sekarang berubah jadi Royal Bekasi English Club. Oke. Aku pernah datang ke English Club Project di Jakarta, terus yang foundernya bilang kalau di Jakarta tuh ada lebih dari 200 komunitas bahasa Inggris. Oh gitu. Iya. 200 lebih komunitas bahasa Inggris di Jakarta aja, itu di Iya, Jakarta di Jakartanya aja. Dan tapi mungkin belum terlalu banyak atau memang hanya untuk komunitas anak-anak itu gitu. Jadinya yang lain nggak tahu atau gimana sih? Aku kurang tahu sih, mungkin kurang Sosialisasi Iya, gitu. sosialisasinya. Mungkin harus ke sekolah-sekolah juga kali ya. Oke, aku juga mau tanya lagi nih Daniel, untuk kamu ada gak sih tips and trick yang kamu lakukan dalam mengasah kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris gitu? Bisa di-share mungkin biar sahabat Erlangga juga tahu gimana tips and tricknya gitu. Tips yang pertama, aku sering-sering nonton YouTube gitu, nonton film tanpa subtitle, tapi yang paling mengupgrade ya. Yang paling berpengaruh tuh di saat lomba. Di lomba kan kita belajar juga, terus pas ketemu lawan juga kita bisa sharing juga. Tadi gue kurangnya di mana nih? Bisa nggak lu benerin gitu. Jadi sama-sama bisa saling menilai seperti itu ya Aulia ya. Serunya gitu. Iya, seru banget tuh. Dan jangan menganggap lawan kita itu sebagai lawan, kita sebagai kawan aja gitu. Jadi kita kayak apa sih yang kurang tadi pas aku tampil gitu ya Aulia. Dan justru itu kayak ajang juga sih buat kita silaturahmi dan memperbaiki, ini ada yang salah nggak sih, ada yang kurang nggak sih gitu. Karena kan setiap orang pasti punya modelnya sendiri, punya ciri khasnya sendiri kan. Jadi kadang kalau misalnya ada yang kurang atau beda dengan dia, itu kan bisa jadi informasi baru, ilmu baru, dan pasti akan jadi tukeran pikiran ya. Dan itu yang kamu lakukan pada saat mengikuti Erlangga English Speech Contest kemarin? Iya. Oke, keren banget. Jadi baru ketemu tapi udah bisa berinteraksi, udah bisa berbaur juga ya Aulia ya untuk menilai bagaimana sih tadi penampilan saya pas di depan gitu. Kita kembali ke Erlangga English Speech Contest. Bisa nggak sih diceritain gimana sih perjuangan kamu untuk ikut ajang itu gitu, terlebih dengan background awal kamu tuh yang kayak kurang suka bahasa Inggris dan kayak belum berani untuk mengikuti lomba, untuk keluar, untuk bertemu orang banyak gitu. Coba diceritain untuk sharing juga kepada sahabat Erlangga di rumah. Kalau ditarik lagi ke belakang, aku emang dari kelas 1 nyari-nyari cara biar aku tuh masuk kuliah tanpa tes. Dan salah satunya tuh emang jalur prestasi. Dari situ aku mulai nyari-nyari, yang penting dapat sertifikat aja nih, nggak apa-apa buat aku masukin apply scholarship di UNIF. Dari situ emang ketemunya sama speech, terus suka sama speech. Tahun 2018 aku ngelihat ada Erlangga English Speech Contest, tapi pada saat itu aku udah telat daftarnya. Terus jadinya aku cuma nonton aja. Sayang banget tuh ya, telat daftar gitu. Padahal telat daftar. Tapi memang mungkin belum rezeki kamu di 2018 gitu Daniel. Mungkin jadi ya kamu bisa practice lagi lebih hard mempersiapkan lagi. diri gitu kan untuk di 2019 gitu. Benar. Terus untuk tanggapan orang tua, guru, temen, lingkungan kamu tuh untuk kamu ngikutin ajang ini, lalu ternyata kamu menjadi juara 1 gitu di ajang ini dan di jenjang SMK gitu, gimana tanggapan dari keluarga, sahabat, dan teman-teman kamu? Kalau orang tua, awalnya aku tahu lomba-lomba gini, mungkin
nggak ke arah mendukung kali ya, karena buang-buang duit juga. Kayak pendaftaran 200.000, 700.000 kalau selain Erlangga ya. Ya kebetulan Erlangga memang gratis, free, iya, dari awal. Terus dari pas awal-awal kan aku kalah gitu tuh, terus orang tua jadi males gitu ngedanain, terus jadinya aku ngedanain sendiri. Lama-lama pas sudah menang baru orang tua dukung lagi. Oh jadi kemarin-kemarin itu selain Erlangga yang pendaftarannya gratis, itu kan berbayar dan kamu itu bayarnya sendiri gitu? Iya. Usaha untuk membayar pendaftarannya sendiri. Keren banget. Karena ada beberapa lomba mungkin yang nggak menang ya kan, terus Iya. akhirnya orang tua ya udahlah nggak usah ikut dulu, tapi akhirnya Daniel ngebuktiin ke orang tua kalau ternyata saya bisa dan saya mendapatkan juara 1 gitu kan. Iya, Dan akhirnya orang tua jadi mendukung lagi kan untuk Daniel mengikuti ajang-ajang lomba seperti ini. Oke, kalau untuk Daniel sendiri nih, nyangka gak sih bakal jadi pemenang atau seenggaknya saya bakal jadi finalis gitu di Erlangga English Speech Contest ini? Nggak nyangka, malah awal-awal dateng tuh aku nggak terdaftar sebagai peserta. Oh gitu? Iya, jadi yang ada panitia dari Bekasi gitu, aku datengin ke dia kenapa? Ini Pak, nama aku nggak ada. Oh yaudah ikut-ikut sini. Dari situ emang panitia dari Erlangga Bekasi tuh merangkul banget. Sampai akhirnya aku bisa lomba itu. Awalnya hopeless dong, nama aku nggak ada nih. Kok nama saya nggak ada? Mana udah gitu tahun sebelumnya nggak Iya. ikut, Udah sedih panik. banget nggak sih? Iya. Jadi ya gitu. Tapi untungnya karena inisiatif kamu juga bertanya, terus akhirnya kamu dirangkul dan kamu juga ditunjukin jalan lah ibaratnya ya. Dan jadilah sekarang kamu sebagai pemenang Erlangga English Speech Contest jenjang SMK. Oke, untuk selanjutnya. Untuk nasional lagi ya. Iya. Keren Iya, banget, untuk keren nasional. banget Karena sih. kan Erlangga ini kan tingkatnya tingkat nasional. Iya. Dan tahun ini itu dibuka secara online pendaftarannya. Dan terkait dengan teman-teman nih, Daniel tadi cerita kalau karena ketemu dengan teman baru akhirnya bisa sharing juga, terus bisa dikasih informasi baru dan udah bisa saling komunikasi. Ada nggak Daniel masih berkomunikasi dengan alumni para pemenang atau para peserta lainnya di ESC tahun sebelumnya? Kita berkomunikasi banget. Jadi kita seru-seruan gitu, kita buat grup di WhatsApp. Oke. Terus kita tiap hari mungkin ada chatnya ya. Tiap hari pokoknya ada aja pembahasan Iya, yang dibahas di grup itu ya. Malah kita ngebahas, wah setahun ini online nih gimana nih? Iya. Aku boleh gak sih ikut ke grup itu? Oh boleh, nanti aku undang. Oke, padahal udah 1 tahun lalu tapi masih seru banget. Iya. Masih ngumpul masih keep in touch ya. Masih Mungkin di nanti grup. kalau memang sudah pandeminya sudah berakhir nih Aulia, bisa Oke. kan mereka ngumpul atau gathering untuk sekedar sharing atau brainstorming, terus Iya, juga tukar benar. pengalaman apa aja sih yang prestasi, mungkin ada prestasi lain yang sudah mereka capai juga setelah dari Erlangga English Speech Contest, atau memang Erlangga English Speech Contest malah membuka jalan. Iya, betul. Seperti itu. Ya kan bisa sharing nih Aulia, Iya, seru bisa banget. Bisa sharing link-link lomba apa aja sih gitu. Terus saya udah pernah di sini, aku udah pernah di sini, aku udah pernah di sini kayak gitu. Oke nih, untuk sahabat Erlangga, ada yang baru nih di Erlangga English Speech Contest tahun 2020 ini, audisinya 100% online loh. Jadi kalian yang mau ikutan bisa mengirimkan video kalian ikut saat speech itu melalui Instagram dan YouTube di Penerbit Erlangga. Oke, siapa aja sih yang boleh ikut untuk jenjangnya dari SD, SMP, SMA, SMK dan semuanya diikuti secara online untuk pendaftarannya melalui Instagram atau YouTube. Jadi sahabat Erlangga bisa mengupload saja di Instagram atau di YouTube. Jadi nggak ada alasan ya Aulia untuk nggak ikut Erlangga English Speech Contest tahun 2020 ini, karena memang pendaftarannya sangat mudah sekali dilakukan secara online untuk saat ini. Secara ya. online. Dan temanya sangat menarik untuk tahun ini. Apa aja sih Aulia, boleh disebutkan? Ada health, environment, ada teknologi, educational and culture. Jadi sangat bersangkutan sekali dengan pandemi atau situasi pada saat ini gitu, karena kan selain ada tentang education dan juga ada environment seperti itu. Untuk sahabat Erlangga bisa dicek terus infonya, info terbaru dari English Speech Contest ini, di follow untuk akun Instagram kami itu Indonesia_Talent Week gitu. Karena di sana pasti akan banyak update-update informasi terkait Betul. dengan lomba, dan jangan lupa untuk diikuti update terus di Instagram itu ya. Betul. Oke, kita kembali lagi nih ke Daniel. Aku mau nanya nih, setiap proses kan pasti ada kendala atau ada rintangan yang kamu lewatin atau kamu hadapin gitu. Nah, apakah Daniel ini pernah ngalaminnya gak sih?
Terus kalau emang pernah ngalamin nih, bagaimana cara Daniel untuk menghadapi kendala tersebut gitu? Pernah ngalamin enggak? Sering awal-awal. Sering ya? Iya. Oke. Terus Jadi, untuk tips and triknya nih, gimana sih untuk tetap bisa udah jatuh, bangkit lagi itu gimana sih? itu dukungan orang sekitar juga menurutku. Jadi coachku tuh mendukung banget. Dari awal dia bilang, lu kalau mau lomba jangan terlalu ngarepin menang di awal, ngarepin aja pengalamannya. Jadi emang pas pertama lomba terus kalah ngedown parah kan. Benar. Terus disuruh datang gitu ke rumah dia, terus disuruh ngulang lagi, diliatin videonya. Terus ini nih lu lihat deh salahnya di mana. Oh iya gue gini. Oh, dikoreksi Iya. ya berarti ya. Benar. Dievaluasi ya Aulia ya. Dan benar itu kayak sih. bisa mengupgrade kemampuan kamu Iya. juga ya. Iya sih benar, memang banyak banget kayak lomba-lomba di awal tuh pasti kalah dan itu Iya. bikin kita ngedown kayak udah nggak mau lagi Iya. gitu. Tapi Iya. justru itu harusnya dijadikan semangat dan dijadikan ajang introspeksi kali ya. Iya betul. Terus juga itu seharusnya memotivasi diri kamu juga untuk lomba selanjutnya gue jangan sampai kalah nih kayak gitu ya. Gue bakal buktiin ke orang-orang kalau gue tuh bisa dan gue tuh bisa menang kayak gitu ya. Kalaupun kalah lagi jadi kayak biasa aja gitu. Iya benar-benar, dan itu sebenarnya mentalnya ya yang harus Iya. Mental betul, juga, betul, ngelatih mental betul. juga. Dan untuk saat ini nih, ada nggak mimpi atau cita-cita Daniel yang belum tercapai gitu? Mimpiku yang belum tercapai, aku kepingin abroad. Jadi emang keluar negeri itu menurutku penting banget menurutku ya. Iya. Selain nambah pengalaman, nambah relasi juga. Jadi Bener. terus pikiran kita lebih terbuka, open minded. Benar. Terus juga bisa tahu kebudayaan mereka juga gitu Iya. kan, menambah bener-bener banyak banget informasi yang bakal kamu dapet kalau memang kamu keluar. Sebenarnya di dalam negeri pun juga banyak sih yang Banyak. bakal kamu dapet, cuma ya lebih bagusnya lagi explore lebih jauh gitu. Iya Iya. gak sih? Dan ditambah kan Oke. kamu kan udah punya bakat nih untuk speech kan. Udah punya Dan bekal untuk, juga ya, Aulia iya, ya? untuk jadi kalau keluar negeri juga jadi bisa menggunakan bahasa kamu dengan baik, Iya. bahasa Inggris kamu dengan baik dengan orang yang native gitu. Jadi Iya. bener-bener langsung dengan native-nya dan Keren. itu sangat amat ngelatih banget sih ya Daniel ya, bener ya. Dan Iya, aku yakin banget. banget sih kamu bisa mewujudkan itu Amin. karena kayaknya udah kelihatan nih. Iya. Kayak bakal gampang banget sih gitu ya Aulia ya. Udah gampang banget. Amin. Bekalnya udah mateng soalnya. Oke, untuk Daniel sendiri bisa di-share nih ke teman-teman, ke sahabat Erlangga, bagaimana caranya untuk para sahabat Erlangga di rumah agar tetap fokus pada goals-nya gitu. Kayak kadang kan kayak yang tadi kamu bilang nih, ikut lomba sekali terus down gitu, terus dia jadi kayak udah deh kayak trauma. Nah, gimana sih untuk udah fokus aja pokoknya. Untuk caranya dia biar gak ke distract gitu gimana? Kalau aku awal kelas 1 nyeting goal. Jadi tahun pertama aku paling nggak lancar dulu bahasa Inggris karena emang dari kelas 1 dari nol gitu bahasa Inggrisnya. Terus tahun kedua aku baru public speakingnya. Tahun ketiga baru deh bisa menang-menang gitu. Jadi memang benar-benar Iya. proses ya untuk kelas 1 memang dimatengin dulu bahasa Inggrisnya. Terus kedua bagaimana cara speech di depan orang banyak. Iya. Terus yang tahun ketiga atau proses selanjutnya adalah untuk ngikutin lomba dengan awal yang mungkin ya Fis kayak Iya. gagal kalah mulu ya Daniel ya. Betul. Tapi habis itu jadinya kayak memotivasi diri sendiri gitu kan. Oke. Dan untuk selanjutnya nih, tadi sempat cerita sedikit kalau pengalaman atau prestasi yang Daniel dapat ini akhirnya berguna untuk di pendidikan Daniel. Diceritain dong ke sahabat Erlangga untuk memotivasi sahabat Erlangga agar terus belajar terus. Itu kayak yang tadi aku bilang di awal, aku lomba tuh karena emang ngincer sertifikatnya untuk ke universitas jalur prestasi. Oke. Alhamdulillahnya kecapai. Jadi aku masuk salah satu universitas di Indonesia Iya. dengan jalur prestasi. Aku memasukkan prestasi dari Erlangga Speech Contest yang nasional. Alhamdulillahnya keterima. Dan diceritain dulu, masuk ke kampus mana? Iya. Masuk ke kampus Ayo. mana? Universitas Gajah Mada. Keren banget, sumpah. Keren banget kan? Jadi Pakai jalur prestasi itu tadi. jalur Iya. prestasi. Waduh. Karena ESC ini adalah jalurnya itu kan untuk umum anak sekolah dan dia itu adalah tingkat nasional. Jadi bisa digunain untuk sahabat Erlangga yang pada menggunakan atau menginginkan masuk kuliah atau masuk sekolah menggunakan jalur Jalur prestasi. prestasi. Karena ini salah satu bukti nyata kalau ESC Benar. itu tingkat nasional dan bisa digunakan untuk masuk ke kuliah loh. Keren banget. Keren Untuk banget jurusannya sih. apa nih Daniel? Teknik mesin. Berarti Jadi sekarang iya. maba ya? maba. Asik. Maba tapi masih online. Maba Masih online. online. Nanti Masih ketemu-ketemu
siapa ya? Siapa nih, siapa? Padahal udah WhatsAppan mungkin ya. Iya, kayak, di grup. Ini siapa ya? Oh, ini yang namanya ini, kayak gitu gak sih? Iya kan Daniel masih komunikasi nih di grup sama alumni ASC tahun lalu. Iya. Dan tadi coba ada nggak teman Daniel yang ternyata satu kampus atau masuk juga ke sekolah atau ke kampus impiannya menggunakan jalur ini? Kalau yang satu universitas ada, dia yang dari Palembang itu, namanya Mas Ayu Dinda. Emang dari awal kita kayak kontak-kontakan gitu, mau masuk mana nih? UGM, UGM ada jalur ini nih, ayo daftar. Akhirnya kita berdua keterima, alhamdulillahnya gitu. Keren banget. Pakai Erlangga English Speech Contest itu. Sahabat Erlangga jangan lupa ikut Erlangga English Speech Contest tahun 2020 ini karena bisa ngebuka jalur ya Aulia ya untuk masuk ke universitas impian mereka juga gitu. Iya benar, ya karena kan? bisa digunakan untuk masuk ke sekolah atau ke kampus impian kalian gitu. Dan Keren pastinya untuk tahun ini jangan lupa pendaftarannya online, bisa di rumah aja, tinggal apply aja, tinggal bikin videonya, masukin ke YouTube atau ke Instagram. Jadi sahabat Erlangga jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk saksikan terus dan lihat terus update informasinya di Instagram Indonesia_Talentway. Dan satu lagi nih Aulia, pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kalau misalnya kalian mendapatkan prestasi itu membuka jalur yang sangat lebar untuk kalian untuk bisa lanjut pendidikannya di universitas yang kalian mau seperti Daniel ini. Oke deh. Oke, sayang banget nih, tapi karena keterbatasan waktu, podcast kita harus sudahi. Tapi terima kasih banyak waktunya atas Daniel sudah datang ke sini. Sama-sama. Dan sudah memberikan banyak informasi ya, Fis, Banyak untuk banget kita semuanya. Keren banget, dan pastinya sih aku yakin banget sahabat Erlangga di rumah sangat termotivasi atas cerita kamu dan mereka akan berlomba-lomba. Kayaknya gue harus ikut. Kayaknya sih kayak gitu. Aku yakin banget sih. Oke, makasih Daniel atas waktunya. Semoga apa yang kita udah obrolin, udah diskusiin pada kali ini itu bisa bermanfaat. Terus juga sebelum kita akhiri nih, mungkin Daniel ada pesan dan kesan untuk sahabat Erlangga di rumah gitu bisa disampaikan? Buat kalian yang pengen ikut lomba Erlangga English Speech Contest 2020, aku tahu banget nih struggle-nya tuh biasanya kan ini online nih. Terus kita udah ngeliat duluan nih video peserta yang lain, terus kita ngerasa kayak oh dia keren banget, terus kita jadi ngedown. Jangan, padahal harusnya kita malah termotivasi, kita harus bisa ngalahin dia gitu. Jadi jangan sampai Erlangga Speech Contest yang online ini malah jadi beban buat kita. Karena kayak bisa ngelihat yang lain-lain gitu ya. Justru itu dijadikan acuan sih kalau benar. Aku bisa lebih gitu. Dan dilihat dari pemenang-pemenangnya kan berhasil semua nih. Iya. Jadi kan sayang banget kalau dilewatin untuk sahabat Erlangga. Seperti itu. Oke. Dan terima kasih, itu adalah live tadi. Tadi adalah podcast dengan tema kita melatih kemampuan berbahasa Inggris di usia muda bersama Daniel Fadli pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang mungkin kita takuti, tidak kita sukai gitu, justru malah itu menjadi acuan utama kita dalam meraih prestasi. Dan jangan pernah untuk patah semangat, terus berjuang terus ya Fis. Dan untuk selanjutnya bisa diaplikasikan apa yang udah kita pelajari. Betul. Jangan sampai kekalahan menjadi kalian untuk tidak bangkit lagi, karena terbentur baru terbentuk, begitu ya Aulia ya. Iya. Dan sahabat Erlangga, semoga bisa mendapatkan inspirasi atau manfaat dari podcast kita kali ini, dan semoga sahabat Erlangga bisa meniru dari hasil usaha Daniel yang susah payah gitu kan membangun mimpinya dia, dan akhirnya dia bisa mendapatkan juara 1 dan mendapatkan masuk ke universitas yang impian dia gitu. Betul. Oke. Terus saksikan Airport Erlangga hanya di YouTube Erlangga Inspirasi Channel ya. Semoga sahabat Erlangga selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah aja. Kami juga masih punya banyak pembahasan lain yang pastinya sayang, lebih seru. Betul, dan sayang untuk dilewatkan ya Aulia ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.